Menurut Andi Arief, Ibas ini sedang berbakti kepada orang tuanya, kepada Pak SBY, sedang menjaganya katanya di tengah pandemi seperti sekarang. Jadi tolong jangan didebat atau diusili gitu, kira-kira kayak gitulah. Pembelaan semacam ini lucunya itu nggak dibantah sama kader-kader yang lain gitu. Seolah-olah itu pembelaan yang dibenarkan dan boleh dilakukan. Bolos kerja, bolos rapat, nggak ngurusin DPR sesuai dengan posisinya, malah ngurusin ayahnya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka drama dan suka melebih-lebihkan. Pernah nggak punya mantan, kita lagi bicara serius tentang suatu hal gitu, tapi kemudian dijawab sama lirik lagu. Pernah nggak gitu? Saya nggak pernah punya kayak gitu, tapi punya pengalaman lagi makan di warung, lalu di sebelah saya nih ada orang pacaran begitu, cowok cewek. Dan kemudian si cowok bicara tentang suatu hal dan saya nggak ingat apa dan nggak denger juga, nggak jelas begitu. Tapi kemudian ceweknya jawab dengan lirik lagu sambil nyanyi kenceng banget suaranya. Gitu. Saya itu yang nggak ada sangkut pautnya sama mereka, yang nggak kenal sama mereka, dilihatin orang-orang ikutan malu gitu, ikutan malu, apalagi cowoknya. Nah, kejadian seperti itu tuh mengingatkan saya kepada seorang Ibas. Saya jadi ingat Ibas gitu, karena Ibas kemarin itu sedang menyemangati tenaga kesehatan. Jadi ada berita bahwa tenaga kesehatan di Jakarta itu sudah kelelahan karena banyak pasien gitu. Kemudian disemangati sama Ibas. Sebenarnya ya sudah positif, bener gitu disemangati. Tapi kemudian sama Ibas ditambahi dengan lirik lagu. Lelahmu jadi lelahku juga. Orang-orang kan jadi bertanya-tanya gitu, Ibas ini ngapain kok lelah? Kan yang lelah tenaga kesehatan, Ibas ini nggak ngapa-ngapain. Lelahnya lelah apa gitu? Apakah sebenarnya Ibas ini adalah tenaga kesehatan yang menyusup gitu? Atau nyamar? Atau punya cabang tenaga kesehatan? Kita nggak pernah tahu gitu. Cuma yang menjadi lucu bagi saya adalah ini kan lirik awal sebuah lagu gitu. Lelahmu jadi lelahku juga, itu awal sebuah lagu. Tapi kemudian sama Ibas dicampur langsung sama refnya. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya katanya. Ya ini mungkin sama kayak teman kita yang suka nyanyi gitu tapi nggak paham intro gitu. Ada banyak kan yang kalau nyanyi maunya tuh ref aja gitu. Masuk langsung ref. Ada banyak itu. Ya mungkin itu temennya Ibas juga gitu. Dan ya kita memang susah untuk memahami seorang Ibas karena orang ini punya keunikan yang sangat kompleks gitu. Tapi bagi saya sebagai pakar mantan, saya menganalisa bahwa sebagai anak SBY nampaknya musisi itu naluri musisi itu nurun ke Ibas gitu. SBY dulu kan ketika jadi presiden menyelesaikan dengan semua permasalahan yang ada di negara ini dengan lirik lagu. Itu SBY begitu. Makanya ketika jadi presiden dan selesai, satu-satunya prestasi yang berhasil dia selesaikan adalah album lagunya. Pekerjaan yang lain mangkrak gitu. Karena nggak penting, karena semua permasalahan diselesaikan sama lagu. Nah sama mungkin dengan Ibas juga ingin mengikuti jejak ayahnya. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir soal malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya, menurut saya ya nggak tahu dalam hal ini gitu. Ya siapa yang jadi juaranya? Ibas ini kan orang yang bukan cuma nggak lelah bagi saya, karena belakangan ini kan ada perdebatan soal Ibas. Ibas ini ngeritik pemerintah soal fail nation, lalu kemudian ditanggapi sama teman-temannya di DPR. Kamu jangan sok-sokan ngeritik deh, kamu tuh nggak pernah rapat kok sok-sok ngeritik. Diajak rapat, Ibas ini nggak pernah mau, nggak pernah hadir gitu, bolos terus. Tapi kemudian ngeritik Indonesia fail nation, itu kan sama kayak HTI ya. HTI yang anti Pancasila, anti demokrasi, tapi turun ke jalan demo. Demonstrasi itu kan bagian dari demokrasi gitu ya. Nah, cuma kan sebagai pimpinan partai Demokrat gitu, Ibas ini kan elit di Demokrat. Jadi dibelalah sama kader-kadernya gitu. Yang ngebelain salah satunya adalah Andi Arief. Menurut Andi Arief,
Ibas ini sedang berbakti kepada orang tuanya, kepada Pak SBY, sedang menjaganya katanya di tengah pandemi seperti sekarang. Jadi tolong jangan didebat atau diusili gitu, kira-kira kayak gitulah. Pembelaan semacam ini lucunya itu nggak dibantah sama kader-kader yang lain gitu. Seolah-olah itu pembelaan yang dibenarkan dan boleh dilakukan. Bolos kerja, bolos rapat, nggak ngurusin DPR sesuai dengan posisinya, malah ngurusin ayahnya. Ini kan pembelaan yang lucu gitu. Pembelaan waktu kita masih anak kecil dulu, ketika masih SD atau ketika saya masih santri dulu gitu. Ketika ada momen bahwa orang tua kita jatuh gitu, kepleset dikit lah, tetap bisa jalan sebenarnya, tapi karena ada momentum kepleset itu, jadinya kita jadikan alasan untuk pulang atau enggak masuk sekolah. Pernah nggak kayak gitu? Pak izin Pak, ayah saya sakit gitu. Oh iya silahkan. Padahal di sampai rumah ya nggak ngapa-ngapain gitu, main game. Nggak ngurusin orang tua. Sama nih kayak Ibas gitu dan Demokrat. Pembelaan kayak gini itu pembelaan yang anak SD gitu. Anak TK, anak SD yang logikanya ya sempit seperti itu. Cuma kan kalau kita sebagai masyarakat kan ingin bertanya gitu. Kalau misalkan Ibas ya kita nggak mempermasalahkan dia mau mengabdi kepada orang tuanya atau peduli terhadap SBY sebagai bapaknya, silahkan aja. Cuma kan posisi Ibas ini sebagai anggota DPR gitu ya, tanggung jawabnya dia ya ke daerah pemilihan dia, kepada masyarakat Indonesia secara umum. Ya SBY itu emang masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia juga, cuma salah satunya gitu. Tanggung jawab Ibas ini lebih pada umum, pada masyarakat secara umum. Nah kalau kemudian sibuk-sibuk ngurusin SBY, ini kan nggak nyambung sama tugasnya gitu. Menghentikan tugasnya sebagai anggota DPR. Kalau gitu kan mestinya ya mundur aja gitu. Karena percuma kita punya anggota DPR digaji dengan gaji dan dari pajak rakyat, tapi kemudian anggota DPR-nya nggak kerja, ngurusin orang tuanya. Ya lebih baik mundur gitu. Dan ada mekanismenya. Bukankah ada PAW, pergantian antar waktu? Bukankah ketua umumnya juga masih keluarga sendiri, kakak sendiri, tinggal telepon, Kak saya mau mundur PAW, udah selesai gitu. Apa masalahnya kemudian Ibas masih bertahan sebagai anggota DPR? Gak mau diganti, gak mau kerja, tapi mau ngurusin SBY, tapi mau ngeritik pemerintah kan? Kan lucu gitu. Ini ada anggota DPR nggak ngurusin rakyat. Wah, Ibas banget itu jadinya gitu. Kebayang nggak kalau Ibas jadi gubernur misalkan, gubernur Jakarta gitu ya. Kemudian Pak SBY sakit, kemudian cuti tuh, nggak diurusin Jakarta, apa jadinya? Kan itu yang terjadi seperti sekarang gitu. Atau kayak Presiden Jokowi, Kahiyang mau melahirkan, terus Presiden bilang saya mau cuti 5 hari. Ya rusak negeri ini gitu ya. Ya tapi kita harusnya bersyukur lah dari kejadian ini. Kita bersyukur bahwa yang jadi partai mayoritas di Indonesia sekarang sudah bukan lagi Demokrat. Yang jadi pimpinan presiden Indonesia juga bukan orang Demokrat. Jadinya ya kita lebih mendingan lah daripada punya orang-orang kayak Partai Demokrat. Karena kalau kita baca lebih jauh lagi soal Andi Arief ini, solusinya atau kritikannya tuh lucu-lucu gitu. Yang tweet terbaru kemarin Andi Arief mengatakan kalau dia jadi presiden, mengimajinasikan dirinya sebagai presiden gitu. Kemudian dia akan bikin keputusan besar kata dia. Lockdown 4 minggu, kemudian untuk 100 juta warga Indonesia diberikan uang 500.000 per minggu. Jadi kebayang nggak 500.000 per minggu, kalau sebulan itu ya 2 juta. Selama lockdown mau menganggarkan 2 juta per orang dan diberikan kepada 100 juta orang. Itu artinya kan kita butuh sekitar 200 triliun gitu dalam 1 bulan dan habis. Lalu permasalahannya seperti ini, kalau itu lockdown dilakukan dan berhasil, katakanlah nggak ada orang keluar karena semua orang dikasih uang. Lalu nanti ketika dibuka, apakah virusnya akan masih ada atau udah habis total? Pertanyaannya kan gak gitu. Pasti masih ada gitu. Kalau nyebar lagi, naik lagi kasusnya, apa solusinya? Lockdown lagi, tutup lagi, 200 triliun lagi. Itu kalau 5 kali lockdown aja udah 1.000 triliun itu tambahan utang kita gitu. Nah kalau ini diserahkan kepada Demokrat dengan pemikiran yang sangat-sangat anak SD itu, ya kasihan negeri ini gitu. Ya
Yang ditempuh pemerintah hari ini memang banyak nggak suka dengan PPKM, PSBB atau semacam lockdown mini itu kita bisa pahami. Tapi itu strategi yang paling benar hari ini. Yang kita kejar adalah mengurangi mobilitas, bukan menghentikannya sama sekali. Ekonomi harus tetap berjalan, tapi jangan sampai dihentikan, jangan sampai membuat kesehatan kita lumpuh. Keseimbangan itu yang dicari oleh pemerintah Indonesia hari ini. Kalau kita cuma mau menganggarkan soal bagi-bagi uang, gampang banget gitu. Bukan pemerintah juga sudah menganggarkan itu. Cuma masalahnya di Pemda juga gak nyampe gitu. 190 triliun itu lagi mandek di bank. Kalau kita mau anggarkan lagi 200 triliun dan dibagikan ke masyarakat, siapa yang bisa menjamin itu bisa sampai? Apalagi kemudian kalau kepala daerahnya dari Demokrat gitu. Rawan dikorupsi gitu. Tapi ya alhamdulillah sih. Kita akhirnya sadar betapa Demokrat kualitasnya itu pemikirannya sangat rendah sekali, kayak anak SD gitu. Kayak anak SD menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu. Kita kalau lockdown sebulan katakanlah, apakah kemudian vaksinasi bisa langsung selesai dalam waktu sebulan? Enggak. Karena permasalahannya adalah vaksin itu ada di stok. Stoknya ada atau enggak? Kemudian tenaga yang menyalurkan ada atau enggak? Cukup atau enggak untuk menyampaikan semuanya selesaikan dalam 1 bulan? Kan tidak cukup gitu. Kalau kemudian cuma mau main angka, mau main laporan, ya seperti yang dilakukan di pemerintahan Pak SBY dulu gitu. Ya gampang aja itu dilakukan, tapi kan ini untuk solusi bangsa ini, bukan cuma mau main akal-akalan anggaran gitu. Kalau cuma mau main akal-akalan anggaran ya enak, anggarkan 200 triliun nanti lockdown, kemudian buka lockdown lagi 200 triliun lagi. Enak. Bancaan di mana-mana gitu ya. Selesai jadi presiden Pak Jokowi langsung banyak yang orang kena kasus korupsi bisa-bisa gitu. Tapi kan bukan itu yang ingin kita selesaikan dari pandemi ini. Pandeminya harus diselesaikan dengan cara yang benar, dengan cara paling maksimal gitu, bukan dengan cara-cara yang salah, bukan dengan pemikiran-pemikiran yang cetek gitu. Bukan yang menyelesaikan permasalahan dengan lirik album, lirik lagu, bukan juga menyelesaikan permasalahan dengan alasan-alasan ayahnya sakit, enggak gitu. Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi dan segala jajarannya itu bertanggung jawab. Apapun yang kita hadapi di keluarga, kita urusi sendiri. Urusan negara ini harus didahulukan, bukan kayak Ibas gitu. Yang ada masalah sama Pak SBY, ya nggak tahu Pak SBY ini sakit atau gimana sih, saya jadi kepikiran ini akhirnya gitu ya. Karena kalau kita lihat Twitternya Pak SBY, itu terakhir itu tweet bulan April gitu. April, Mei, Juni, Juli sekarang. Nggak nge-tweet lagi Pak SBY. Apakah lagi sakit beneran atau emang lagi menghindari keriuhan gitu. Karena kalau semakin bicara SBY semakin diserang gitu. Ya kita nggak tahu lah. Tapi saya doakan semoga Pak SBY tetap sehat, tetap produktif, tetap nge-tweet lagi ya, supaya saya punya konten-konten lagi untuk dibahas gitu. Jadi buat Demokrat, buat Andi Arief dan semua orang-orang yang selalu membela Ibas, membela AHY dan menyalahkan pemerintah, saran saya kalian belajar dulu. Level Anda masih di SD. Masih SD. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kira-kira.